Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Davin Nadio selaku pengurus Low Cost Film gitu ya. Bang, komunitas kan artinya bergerak udah beberapa tahun ya gitu ya. Nah kalau misalnya ada orang-orang yang lagi melihat obrolan kita pagi ini yang wah kayaknya pengen juga nih belajar, pengen juga nih ikut komunitas biar tahu tentang film, itu kayak gimana tuh? Regulasinya atau datang kemana atau kayak gimana? Oke. Kalau regulasi, low cost tidak punya regulasi tetap sih. Jadi tinggal DM aja di Instagram kita. Ada bisa DM Instagram atau bisa ada kontak yang bisa dihubungi di bio profilnya. Kontak person ya? Nah, kontak personnya di bio profile Instagram. Kabarin aja. Yang jelas seperti yang anak magang datang tuh kita selalu bilang bahwa kami tidak mengajarkan apapun. Jadi karena kami basicnya cuma seneng. Bukan kami nggak ada yang sekolah film segala macam. Jadi kalau kalian datang sini berharap ilmu, nggak ada sebenarnya. Kalau kalian pengen ilmu, kalian harus cari sendiri. Kalau kalian nggak tahu tanya sama kami, kalau kami nggak tahu kita cari sama-sama jawabannya. Gitu. Artinya sama-sama belajar, Sama-sama belajar. sama-sama melihat situasi apa peluang yang ada ke depan, mungkin apa yang lagi hype juga, Lagi hype, gitu kan ya. Nah kalau dari Bang Davin sendiri berarti artinya kan pure sekarang bergerak di industri kreatif ya. Gitu. Udah memantapkan lah ya, Mantapkan, gitu ya, kan benar. ya di musik dan dunia film dunia juga, gitu. Nah kalau Bang Davi melihat untuk anak-anak muda sekarang ya, mungkin yang lebih muda dari kita lah Bang ya, gitu oke. kan, yang pengen terjun ke industri kreatif gitu kan, modalnya apa dan apa yang harus mereka pegang biar bisa konsisten dan tetap bertahan nih, gitu. Oke, kalau modal pertamanya sih mungkin tanggung jawab kali ya. Karena kan generasi sekarang tuh terjun ke dalam sesuatu bidang itu karena lagi hype, karena mereka lihat enaknya Tren aja, ya? karena tren. Iya. Karena mereka lihat cuma enaknya aja, mereka nggak tahu produksinya, entah sampai nggak tidur, sampai nggak makan, misalkan kayak gitu kan. Intinya tanggung jawab aja, terus kalau mau terjun di dunia film sih yang hal paling gampang, kalau Bang Aldo selalu bilang sama kami, banyakin nonton film aja. Itu akan mengasah entah dari jalur cerita, pengambilan gambar, penyutradaraan, ya kayak gitu-gitu. Iya, Tidak bahkan ada dari modal. naskahnya juga bisa dibedah kan Bang, kayak gitu kan. Iya. Itu dari film kan, oh kayak gini. Nah kalau Abang sendiri apa nih yang paling hobi lah mungkin ya kalau ngedirect, genrenya apa? Kalau saya sih sangat senang sebenarnya komedi ya sebenarnya. Oh komedi. Iya. Cuman pada akhirnya kami kawan-kawan low cost menyadari bahwa bikin komedi itu susah sebenarnya. Apa Bang susahnya? Karena pertama jokes kita nggak akan sama. Oh iya Iya kan? Terus, bercandaannya kan beda ya. Bercandaannya beda. Bercandaan anak tongkrongan kayak gimana gitu kan. Anak-anak kantoran, anak-anak sekolah kayak gimana gitu ya. Ternyata yang bikin kami sadar adalah waktu itu saya pernah ada lihat di opini mana gitu, intinya bilang kenapa Warkop DKI itu sampai sekarang masih layak ditonton sama masyarakat karena mereka memang riset. Komedi per daerah tuh mereka memang riset gitu loh Mas. Jadi wajar komedi mereka sampai sekarang masih bertahan, filmnya masih bertahan. Jadi itulah karena kami bukan bentuk solusi dari kami untuk mengatasi tetap pengen komedi, cuman tidak dituduh kami ini bikin komedi, yaitu ada di Instagram tuh nama kontennya Dunia Paralel. Ah iya, itu karya yang dibuat juga ya. Karya yang dibuat. Iya. Jadi ketika konten ini tidak lucu, kami cuma bilang ya memang nggak lucu karena kami cuma membalikkan fakta yang ada aja, kami bolak-balikan aja, kami gituin. Jadi tidak ada beban moral kalau ini film komedi loh, enggak. Kami lepas dari beban ibaratnya karena komunitas tadi kan bebas. Pantesan pelawak mahal Bang ya. Iya. Setelah ini kami oh pantes mahal. Pantes Pantes mahal mahal, gitu mahal. kan. Deretan sekarang kan yang lagi merajai papan atas kayak Andre Taulani, Iya. kayak Wendy Cagur Wendy, gitu kan. iya. Karena memang secara di kreatif mereka tuh memang spontanitas dan relate dan bahkan bikin orang tertawa gitu Iya, ya. Gitu. Yang buat film aja mungkin ada skripnya, ada konsultan komediannya, belum tentu lucu. Belum tentu lucu. belum Gitu tentu kan. lucu. Oh, itu juga yang mungkin menjadi apa ya? Tantangan juga ya untuk tantangan. para seniman. Para seniman. Untuk orang-orang yang baru juga terjun. Berarti tuh pemirsa, berarti jangan enaknya aja lah ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau Abang melihat sisi point of view-nya, kalau melihat bisa ngejamin nggak sih Pak kalau industri kreatif? Bisa banget ngejamin. Karena industri kreatif kan tidak melulu ada di bidang entertain lah bahasanya. Iya. Jadi
kalau berbicara kreatif bisa aja ini bisa kita gunakan ke kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari misalkan entah kita mungkin tidak terjun di dunia entertain atau di dunia misalkan katakanlah dunia perkantoran segala macam, kita bisa aplikasiin kreativitas kita di dalam sini agar paling gampang kan kerjaan lebih efisien. Waktu bisa lebih bisa diatur dengan baik gitu kan. Terus bisa mengembangkan bakat secara apa ya? Bakat secara sesuai kebutuhan sama pekerjaan kita di luar industri kreatif gitu. Iya. Artinya juga bisa menunjang ke segala sisi juga ya. Segala sisi. Gitu juga. Nah, ini juga mungkin mewakili para netizen gitu. Termasuk saya juga ya gitu kan. Kalau Abang kan memang terjun memang di industri kreatif gitu. Kalau orang-orang mau jadi konten kreator, oke lah belum membuat sebuah karya atau film atau apa. Ngedit biasanya Bang, kita tuh malas banget tuh ngedit gitu kan. Nah tips dari Abang nih untuk para pemirsa dan termasuk Anas juga ini yang malas ngedit nih gitu ya. Footage-nya banyak tapi ngeditnya nggak jadi-jadi gitu. Kalau saya pribadi sih selalu ngomong sama kawan-kawan, kami sepakat lah di komunitas sepakat bahwa kami harus tahu dulu kami mau buat apa. Jadi bahasanya tuh ibaratnya deh ya, yang paling gampang sebagai konten kreator gampang kan kalau mau bikin yang paling umum sekarang kan bukan day my life lah bahasanya kalau di TikTok kan. Jadi kita udah tahu duluan hari ini kita mau ngapain dan mau apa aja kita ambil. Jadi nggak ada mengurangi footage yang berlebihan. Jadi misalkan nanti kalau saya udah nyampe ke TVRI, saya mau menyapa teman-teman, saya mau rekam teman-teman yang ada di karyawan di sini misalkan kawan-kawan di TVRI itu diambil, nggak perlu semuanya diambil. Establishnya saya cukup gambar TVRI sama suasana kantor 2 footage cukup. Jadi kita pas ngedit itu langsung ini masukin. Udah nggak bingung lagi Bang. Udah nggak bingung. Justru kalau mau kebanyakan footage bingung ya. Bingung kita. Mau dibawa kemana nih alur ceritanya ya. Gitu. Apalagi kalau udah pakai voice over segala macam kan kita dituntut memanjang-manjangkan ceritanya kan. Jadi nggak nyambung gitu loh gitu paling. Berarti bisa aku tarik kesimpulannya bahwa kalau kita mau ngeditnya enak, artinya dari awal udah ada perencanaan dong. Perencanaan. Gitu. Dan itu kan balik lagi kalau bilang masalah ke kehidupan sehari-hari, itu kan kita ibaratnya udah tahu nih, aku ke kantor jam 8 pagi, nanti jam 12 siang aku makan, terus ngerjain kerjaan sampai jam 4, jam 5 pulang. Itu kan perencanaan tuh kan. Nanti aku pulang lewat sini biar karena lewat sini pasti rame, lewat sini biar santai sekalian beli ini buat orang rumah kayak gitu. Artinya kalau udah terencana dan terkonsep di editing juga tidak perlu waktu yang mikir lama-lama gitu. Iya, dan biasanya kalau kita rencanain kayak gitu Bang, biasanya kita juga lebih semangat, kita antusias. Gambar ini udah semua nih, diambil nih. Edit mumpung masih inget. Intinya gitu. Kalau Abang ada time schedule sendiri nggak sih kalau untuk proyekan gitu, kayak harus selesai berapa hari atau kayak gimana? Atau senyaman aja? Senyamannya aja, selagi tidak dikejar deadline, tidak ada deadline atau tidak ada bekerja sama dengan partner yang lain atau corporate lah bahasanya kan. Iya. Tidak ada deadline. Sesantainya mungkin, apalagi kalau buat konsumsi pribadi malah bahasanya editingnya tuh rada santai. Jadi ibaratnya editingnya udah jadi nih, ditonton sampai muak. Sampai bosan, baru ketemu ini nggak enak nih. Take out atau ini diganti atau editannya dirubah lah, ibaratnya gitu. Iya. Gitu. Memang perlu jam terbang kayaknya Mbak ya? Melatih sainsnya, entah itu dari directnya, ngeditnya, apanya gitu ya. Itu yang paling gampang buat ngasah tuh kalau versi kami tuh nonton film dibanyakin lah. Gitu. Itu boleh lah, aku nanti nonton film juga lah biar biar juga ini bisa semangat juga mungkin buat karyanya ya gitu kan. Kadang memang sekarang ini memang Gen Z tuh biasanya memang benar-benar pengen viral lah intinya. Pengen gitu. Viral. Entah itu dari konten yang dalam tanda kutip positif mengarah ke edukasi atau ke apa. Bahkan ada juga yang mau viral dengan konten-konten negatif kan. Iya, banyak banget. Kayak gitu. Nah, kalau Abang sendiri next project apa nih? Next project ada kebetulan kolaborasi dengan komunitas budaya di Bengkulu, Kaganga. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu deh. Di orang-orangnya yang Kaganga tuh diwawancara juga di sini. Mbak Gaya Mentari sama Mas En waktu itu. Nah, kami kolaborasi buat ikut mereka mendokumentasikan seni budaya Bengkulu Selatan. Itu proyek terdekatnya. Oke, semoga lancar nih proyek terdekatnya. Berarti tentang budaya ya? Tentang budaya. Kebudayaan Bengkulu Selatan lah, Rejung, Rendai sama apa gitu satu lagi. Itu. Oke. Nah, kalau ditanya karya itu kan next gitu ya. Kalau karya belakang yang benar-benar paling berkesan untuk Abang apa? Koko dan Maling filmnya.
film. Iya, film pendek. Film pendek. Iya. Bisa dilihat di mana itu? Di YouTube sudah ada. Di YouTube sudah ada, ada. ya, gitu ya. Sudah ada. Oke. Cerita tentang apa, Bang? Boleh di-spill dikit? Koko dan Maling itu cerita tentang dua maling yang sama-sama nggak tahu, cuman itu mengangkat isu sosial di zaman itu, soalnya itu 2018 akhir. Ngangkat isu waktu itu masih booming-boomingnya selebgram yang bermunculan, dan mengangkat isu yang sampai sekarang masih tetap ada, gengsi tadi. Oh iya. Ya karena itulah dia maling segala macam, terus dan waktu itu kenapa berkesan karena itu adalah proyek pertama Lokos Film tanpa skrip dan belum ada yang saling kenal waktu itu pada malam itu. Syutingnya cuma semalam beres, cuma sampai jam 2 sampai jam 3 malam gitu. Berapa lama durasinya, Bang? Durasi sekitar 7 menit. 7 menit. 7 menitan, film pendek kan soalnya. Iya. Dan itu bagi kami, saya secara pribadi senangnya karena tanpa skrip, tanpa segala macam, ngerasa ngalir aja, jalan aja gitu loh filmnya gitu. Justru malah jadi pilihan paling berkesan dari karya Bang ya. Benar, Kayak benar. gitu. Oke, ini terakhir nih Bang. Terakhir mungkin harapan dan pesan Abang deh untuk karya-karyanya untuk para pemirsa yang lagi melihat juga. Oke, kalau harapannya sih sebenarnya semoga terutama di Bengkulu juga kawan-kawan atau beberapa pihak terkait juga yang lebih melek lagi bahwa dokumentasi itu sangat penting kawan-kawan, ya kan? Dokumentasi sangat penting. Jadi kalau misalkan untuk di bidang dokumentasi, tolong jangan jangan disepelekan. Iya, benar. Karena bahasanya kalau kita nikahan nih, kita kita bayar dekorasi mahal-mahal, cuman tidak didokumentasikan dengan baik kan percuma. Ya benar. dong. Kenangannya akan berkurang lah Berkurang ya. karena yang dikenang memang foto atau Foto, dokumentasinya benar, kan intinya gitu. Terus kalau harapannya gitu dan doanya semoga kawan-kawan lebih bisa mengasah di dunia entertain, terutama di industri kreatif, bisa mengasah skill, wawasan segala macam agar ketika kita berkolaborasi Bengkulu bisa menghasilkan karya yang terbaik. Iya, Versi iya. Bengkulu minimal. Iya. Artinya juga Bengkulu tidak kalah kreatif dong Iya. dari orang-orang di luar sana. Iya. Karena sekarang nyoba platform kan banyak sekali ya, YouTube atau apa atau ininya gitu. Walaupun mungkin lokal masih benar-benar banyak PR-nya Iya, ya. banyak PR-nya. Gitu. Karena memang mungkin komunitas masih belum berkembang Iya. pesat kota-kota besar. Benar. Mungkin memang belum ada naungan lembaga film yang ini kan. Iya, gitu. benar, Bang. Tapi untuk mengasah kreatif tuh tanpa ada batasan. Tanpa lah ada ya. batasan, benar. Gitu. Baik, terima kasih Bang Davin. Terima Bang. kasih sudah memberikan informasi dan edukasinya juga. Semoga pagi ini bisa memberikan inspirasi nih kepada orang-orang yang mau terjun ke dunia industri kreatif. Akhirnya saya Kul Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.